informasi menurut KKBI itu adalah kumpulan data yang sudah diolah. Jadi ketika kita punya 85.000 row, ada 5 kolom di dalamnya, dan kita tidak melakukan pengolahan apapun, ya, kita tidak melakukan pengolahan apapun. Katakanlah kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan Excel, teman-teman biasa melakukan pengolahan pakai apa? Pakai sum if, gitu ya, pakai count if, pakai apa lagi? Pakai pivot table misalnya gitu ya. Itu sudah diolah namanya. Sudah dilakukan filtering, sudah dilakukan slice and dice dari datanya, itu namanya sudah diolah. Ketika kita sudah buatkan pivotnya, pivot table-nya, maka itu sudah diolah. Dan hasil dari pivot table-nya, hasil ketika kita lakukan sum if-nya, count if-nya, itu baru disebut dengan informasi. Jadi contoh informasi dari kelima kolom yang tadi, itu seperti apa sih? Seperti ini contohnya. Yang pertama adalah, contoh informasinya, 45% mahasiswa dari universitas kita, ya, dari universitas kita berasal dari Indonesia Timur. Notabene adalah Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Dari 3 pulau tersebut. 45% mahasiswa kita berasal dari Pulau Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Itu dihasilkan dari sebuah analis, dari sebuah pengolahan data dengan menggunakan pivot table misalnya gitu. Itu baru disebut dengan informasi. Lalu berikutnya adalah mahasiswa kita yang memiliki IPK di atas 3,8, gitu ya, kebanyakan dari Provinsi Jawa Barat. Ketika kita sudah lakukan pengolahannya, didapatlah sebuah informasi seperti itu. Nah, ini sudah diolah datanya. Kenapa? Ya kita sudah lakukan filtering nih, kita sudah lakukan count if nih, kita sudah lakukan sum if nih, gitu ya. Kita sudah lakukan pakai pivot table nih. Nah, itu disebut dengan informasi. Jadi kalau misalnya kita dapat angka, kumpulan angka dalam bentuk table dan yang lainnya, itu masih data, bukan informasi. So, kenapa saya ingin mendudukkan ini dulu? Karena ini adalah sebuah hal yang paling esensial buat teman-teman semua, supaya nanti nggak salah kaprah, gitu ya. Karena nanti kalau misalnya dari urutannya, ya, dari urutan proses pengolahan data, yang pertama adalah data dulu. Data setelah diolah jadi informasi. Dari informasi dicari benang merahnya yang disebut dengan insight. Dari insight akhirnya dibuatkan menjadi satu buah knowledge. Gitu ya. Jadi urutannya 4 ini. Data, informasi, insight, dan yang terakhir adalah knowledge. Jadi urutannya seperti ini. So, teman-teman, kita pahami dulu ini sama-sama dulu sebelum nanti kita masuk ke hal yang berikutnya. Kalau misalnya kita lihat dari data yang dikonsumsi dari tahun 2021 sampai dengan 2024, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang terjadi di dunia saat ini. 2021 ada 74 zettabyte data yang dihasilkan di seluruh dunia. Notabene ini adalah berarti data digital, bukan data fisik. Kenapa? Karena hanya data digital aja yang bisa dihitung, gitu ya. Data fisik nggak bisa dihitung. Lalu di tahun 2022 melonjak menjadi 94 zettabyte, 2023 118 zettabyte, dan 2024 prediksinya akan menjadi 149 zettabyte. 2 kali lipatnya dengan yang dihasilkan di tahun 2021. Hanya 3 tahun saja, tetapi lompatannya jauh semakin tinggi. Kenapa seperti itu? Ya, siapa sih sekarang yang punya hanya satu akun sosial media? Hanya punya IG saja? Nggak ada. Mostly nggak ada, gitu ya. Kalau nggak punya IG, punya juga TikTok, punya juga Facebook, punya WhatsApp, dan segala macam, gitu ya. Dan kita biasanya, apalagi ketika Anda adalah sebagai seorang produsen, gitu ya, atau penjual, atau pemilik usaha, biasanya punya akun Instagram itu bisa jadi lebih dari satu, kan gitu ya. Punya akun WhatsApp lebih dari satu, punya akun TikTok, Facebook, segala macam lebih dari satu. Dan inilah yang menyebabkan pertumbuhan data dari tahun ke tahun itu jauh semakin banyak.
Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari data yang dihasilkan setiap hari, WhatsApp menyatakan ada 41.666.667 pesan yang dikirimkan setiap hari di WhatsApp. Dan Anda adalah salah satunya. Lalu ada 1.388.000 sekian telepon atau suara video yang dilakukan setiap hari di dunia. Ada 404.000 jumlah jam video yang ditonton oleh pengguna Netflix setiap hari. Jam videonya ya. Lalu ada 347.000 story yang dibuat oleh pengguna Instagram. Dan ada 150.000 pesan yang dikirimkan oleh pengguna Facebook lewat Facebook Messenger. Dan yang terakhir ada 147.000 jumlah foto yang dikirimkan oleh pengguna Facebook. Instagram pasti jauh lebih besar. Sumbernya dari financeonline.com di tahun 2021. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah data yang dihasilkan seperti ini, itu tadi ada yang bertanya tuh, gimana caranya kita lakukan market research? Salah satu caranya adalah lakukan broadcast atau buatkan survei, ya. Kita buatkan survei di Instagram, di Facebook dan segala macam. Saya lumayan sering untuk lakukan survei di LinkedIn, gitu ya. Dari situlah kita dapetin market research-nya. Kita dapetin datanya seperti apa, nanti baru kita olah. Gitu. Nah, gimana dengan teman-teman semua? Berapa jumlah data yang teman-teman hasilkan tiap hari? Ketika Anda adalah pemilik usaha UMKM, ketika Anda adalah seseorang yang bekerja di dalam sebuah korporasi, ketika Anda adalah seorang guru, apapun profesinya, mostly kita menghasilkan data tiap hari. Lalu dari data-data yang kita hasilkan itu kita apain? Kita simpan. Kita diemin aja. Kita taruh aja dengan rapih, strukturnya oke dan segala macam, tetapi pastikan bahwa setiap data yang kita simpan itu mudah untuk yang pertama adalah mudah untuk diakses. Nomor 2 adalah ada manfaatnya buat bisnis kita atau buat diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah nggak cuma memenuhin hard disk, gitu ya, atau kapasitas drive yang kita punya. Entah teman-teman punyanya di cloud, teman-teman punya di dalam USB, teman-teman punya di eksternal dan segala macam. Yang penting nggak menuhin. Poinnya itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari historicalnya, saya pertama kali jatuh cinta dengan data tuh antara 2004 sampai dengan 2005. Karena di tahun itu saya mendapatkan satu buah proyek di itu ya, di sebuah perusahaan penjual burger ya, ada French fries dan segala macamnya.